Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار والسر الأسرار والكليات الأخيار ومفتاح باب النساء سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi-lagi selalu kita berpikir, kita renungkan mengapa Allah sampai saat ini masih begitu bernapas. Itu yang harus kita renung setiap hari. Mulai dipikir itu bapak ibu-ibu, kalau Allah laju-laju. Nah, kalau dia beli kemarin, mula-mula berubah, kotor kendor, lasano galo, labu galo, belum laju-laju. Dan baca nama-nama illa bi'idznillah, kita baru baca sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah, baru kita dipanggil oleh Allah. Walaupun sakit bertahun-tahun, kalau belum waktunya belum. Sampai saat ini kita belum. Ya Allah, ngapus sampai tanggal 28 Syawal ini, antara Maulid ini, aku masih hidup, aku masih hidup. Itu Allah itu. Semoga kita semakin merenungkan diri kita semakin dekat dengan Allah, semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas tentang hadis arba'in. Kemarin kita bahas tentang hadis arba'in dari Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemarin kita ngomong ikhbarkan bahwa siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan jaga. Hati-hati, kita selalu berusaha menjaga keagungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha. Mana caranya kaki, tangan, mata itu tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang melebihi itu. Kalau kita sudah berusaha untuk selalu mengagungkan Allah, menjaga Allah, insya Allah Allah akan jaga kita. Allah akan bimbing kita dalam hidup. Allah akan bimbing. Allah bahkan kalau kita minta dengan Allah, Allah akan tolong dalam hadis kemarin. Itulah singkat cerita hadis arba'in yang 19 kemarin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini. Ketika kita beli HP baru, kita beli barang baru, ya. Kalau Bapak pernah beli mesin cuci kan, pernah beli TV kan, pernah beli set-top kan, ada itu bukunya panduan set-top, panduan TV, panduan kulkas, panduan HP, ada itu. Oh. Ya kan? Ada itu. Ketika kita beli barang itu, semua galon-galon sudah ada bukunya, ada panduan cara pakai. Tapi ngaku kita yang manusia ini, yang sudah diberikan oleh Allah buku panduan, apa buku panduan kita Allah beri? Al-Quran. Al-Quran. Itu buku panduan yang diberikan oleh Allah untuk kita baca. Kita melihat HP baru, kita melihat HP Samsung. Tidak mungkin kita nak baca merek HP Vivo lain dulu lagi. Tambah kita melihat HP ini Oppo, bawa HP tadi baca ini
Apa tidak cocok. Nah, makanya Allah itu minta kita ini lah ada kitabnya, lah ada kitabnya, lah ada buku panduannya. Sekarang kita tahu dalam diri kita masing-masing berapa ibu-ibu yang rahmati Allah, serta jemaah yang ada di luar, berapa kali, berapa banyak, lah berapa jauh kita baca panduan Allah ini. Dan seberapa saja kita baca panduan Allah ini. Al-Quran itu, berapa jauh kita ngaji. Ustaz, aku tidak tahu tak, kalau inilah obat, kalau inilah berguyur, kalau ini Allah, tak apa. Jangan gengsi, belajar terus Al-Quran. Belajar terus Al-Quran. Kita ini tidak gengsi, jadi turun, tidak kuat lagi kalau cukup. Hati-hati, kalau salah bawa kitab, lagi dari Allah, terbawa kitab ini dari panduan HP Samsung, Allah minta Al-Quran. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita senantiasa baca Al-Quran itu, walaupun sejatinya kita baca tadi belum bagus, belum lancar, kata Allah, Allah itu pahala, ya datang kata Allah, dapat pahala dua, pahala belajar, sama pahala sungguh-sungguh tadi, dua. Nah, baru dah mulai belajar Al-Quran tadi, baru dah mulai belajar. Jangan Ustaz kalau sudah mahir, wahwa mahir, masa para terkiram di bawah dengan malaikat kan, kalau sudah bajunya bagusnya, dengan malaikat bangkitnya lagi. Yang baju Al-Quran bagus. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau umur lalu buyu 80, 30, 50, 56, 62, 30 sebulan, berpikir kapan lagi nak kita baca Al-Quran ini? Kalau tidak kita yang bacanya, kalau tidak kita yang bisa hafalnya, kalau tidak bisa kita yang setiap hari interaksinya, minimal kita tekad sampai saat ini, ada anak cucu kita yang hafal Al-Quran, ada anak cucu kita yang belajar Al-Quran, ada anak cucu kita yang siap untuk selalu membaca Al-Quran ini. Walaupun tidak katik lagi saja yang keturunan kita, biaya yang kita berikan seberapa lagunya untuk bangun generasi Quran itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu yang sudah pasti bapak-bapak ibu-ibu, dia telah menjadi buku petunjuk. Sekarang kita jika dalam hadis ini yang baru kita bahas hari ini, jadi cak mana cenderung kita ini yang aku beriman, yang aku Islam, tapi kita mohon kurang interaksi kita terhadap Al-Quran. Apa itu? Sesuai dengan hadis Nabi Musa Al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Nabi Musa Al-Asy'ari, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya bapak-bapak ibu-ibu, matalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an kamatalil utujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Bapak-bapak ibu-ibu, perumpamaan seorang mukmin yang suka, yang galak, yang senang membaca Al-Quran itu ibaratnya buah utujah. Dalam hadis ini buah utujah. Apa itu? Bau mengharum dan rasanya lemah. Mukmin yang galak baca Al-Quran ibaratnya buah utujah. Bau mengharum dimakan sedap. Tuh. Macam mana dengan orang yang tidak mukmin? Matalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kama dari tamar la riha laha wa ta'muha qulubun. Macam mana dengan orang yang dia tidak beriman? Dalam hadis ini perumpamaan seorang yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma. Orang ini kalau dia Islam tapi tidak sering atau jarang interaksi
jadi bau wangi, no? Tapi di mana sedang bau harum itu harum rumah itu, baunya. Tapi kalau hasilnya mah itu mungkin yang jangan mencoba. Cuman kalau yang munafik dalam hadis ini, matalul munafiqin alladhi yaqra'ul Qur'an matalul ghayri hana rihuha tayyibun wa ta'muha murun. Apa itu kalau munafik? Sedangkan ilmu yang munafik yang membaca Al-Quran yang munafik, dia dalam baca Al-Quran baik dan bunga rehan, bunga rehan, baunya harum, baunya yang harum, tapi rasanya pahit, rasanya pahit. Kalau munafik, ada bau harum, bunga Al-Quran tadi, tapi pas digigit makanya tidak manis, pahit. Kita cari ini di mana Bapak Ibu. Yang selanjutnya munafik. Yang munafik cuma matal munafikin alladzi la yaqra'ul Qur'an kama talil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murun. Kalau munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hanzalah, rasa pahit, tidak harum, rajin lemahnya. Di sini diriwayatkan dari Muttafaqun alaih. Kalau dari kitab Ahlul Quran Abdul Aziz Abu Rauf Dasi yang kami baca. Tapi kalau dari yang lain kami dapat hadis riwayat Bukhari nomor 5427 dalam kitab Fathul Bari. Hadisnya sahih. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kita ini cenderung di mana dalam interaksi baca Al-Quran itu. Yang pertama tadi utuja. Pribadi utuja ini yang utama dan paling utama tentu manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW dan sahabat dan para tabi'in. Kenapa? Pelajari kehidupan mereka dalam interaksi dengan Al-Quran. Ada sahabat, bapak-bapak yang ahli perang, dia tidak hafal Al-Quran, dia tidak hafal, tapi segala tentang strategi peperangan tentang perang dia baca, dipahami. Ada yang ahli dagang, dia tidak hafal Al-Quran, tidak ada kalau sahabat Al-Quran, dia cari ayat tentang dagang. Jadi, nah kita tidak kasih ahli itu, kita baca dia di dalam. Kalau kita mengaji segala-galanya, apa yang kita ketahui itu para sahabat tabi'in dan lain-lain. Mereka juga orang-orang yang telah bersabar dalam mengajarkan Al-Quran, sehingga karena mereka dan kelazatan dan nasihat-nasihat mereka tersebar ke seluruh dunia dan dirasakan sepanjang zaman. Nah, ada 4 sahabat Nabi pada saat itu yang kami tahu, Bapak Ibu. Yang pertama itu Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Salim Maula Abi Hudzaifah, dan yang terakhir Mu'adz bin Jabal. 4 sahabat inilah yang dikatakan dalam hadis itu bisa digolong ke ahli Quran. Kenapa? Mereka ketika itu baca Al-Quran, bapak-bapak, daun yang jatuh itu baik ibarat sakit kelemah mereka baca itu lembutnya, udara segar mereka baca. Itu zaman-zaman 4 sahabat yang hebat. Suatu bagus, tajwidnya bagus. Itulah kalau kita betul ya bapak-bapak ibu. Kalau kita betul ya dengan Al-Quran tadi, karena Al-Quran adalah kitab hidayah yang wajib untuk kita sosialisasikan di bumi. Jadi Al-Quran itu bapak-bapak ibu, kita teruslah belajar Al-Quran, teruslah baca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Aku sampai saat ini bapak-bapak ibu, aku sedang jadi guru ngaji. Dia memberkahi kami juga, tapi insya Allah yang janji kami setuju sikap kata-kata sebagai hidayah. Guru Al-Quran tidak pernah salah. Nah itu, aku datang aku salah, kami sini mau bisa selesai permasalahan, dan nanti lagi masalah sudah hilang. Yang salah kenapa? Kalau sudah melakukan bapak-bapak ibu dalam hati kita, dalam kehidupan kita ini, yang lain.
setiap hari baca Quran, setiap hari interaksi dengan Al-Quran, hati itu tenang. Tenang selalu hati itu Bapak-Bapak Ibu. Jadi yang kita dapat tadi, kalau kita sudah mukmin, sudah rajin sholat kepada Allah, sudah rajin ibadah zikir, jangan lupa minimal sehari kalau tidak baca satu juz sehalaman. Tidak baca juga sehalaman, setengah halaman 7 baris. Tidak baca juga 3 baris. Tidak baca juga sesurat. Tidak baca juga dan tutup tidak berakhir. Tidak baca lagi. Duduk dalam depan ini, boleh depan ini, kita nyolong lagi. Mana udah sempat salaman, mana udah sempat sebangis. Apa lagi tadi? Baca lagi sedikit. Tiga, bukan 3 balai, bukan 3 balai, 30. 3. Nah itulah kalau kita baca. Tidak baca kita baca yang tadi, belajar dikit-dikit, jangan gengsi. Hidup kita di mana Tuhan jangan gengsi, nak belajar. Kalau gengsi apa lah? Maksudnya tu, kita ni budaya sudah boleh kuliah. Mohon maaf Bapak-Bapak Ibu kami perhatikan ngaji Al-Quran itu. Mohon maaf, yang paling penting bukan nyanyiannya, bukan nadanya. Yang paling penting ngaji itu tajwidnya. Mohon maaf, kita yang diterima besar dosa yang saya baca, besar dosa yang kita diterima ni Bapak-Bapak Ibu. Pernah kita tidak dengan kesambungan yang sudah boleh baca ni. Besar dosa, apalagi di belakang ada yang tahu. Nah, salah ini, kacau ini sembahyang ini. Kita tadi mohon maaf, modal berani. Dia kata dibaca dan tidak berani. Dan lalu ini aduh belajar berani tapi jadi dorong. Nah ini aduh yang baru baca maju baru baca Al-Fatihah bukan berulang-ulang saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan nanti dalam tasbih di Al-Alamin. Dan nanti di dalam tasbih hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah hati-hati. Apalagi kecuali pernah kita dengarkan. Setidaknya kalau kita ada Allah dan juga ada yang tidak dengarkan. Istilah yang dalam Islam ijazah sana, ada tak yang sudah ini? Kalau baca itu masih salah. Nah ini jangan sekarang kalau kedua nama ngaji. Kalau kita waktu salah ngaji, nah apa yang masih muda? Nah itulah dalam yang dulu. Gampang tersitu. Jadi aku diam berdosa pula aku diam. Ini ada kaum kepala. Jadi kita kalau ditanya sama Allah sudah alhamdulillah sudah sampai. Kita coba baca Al-Fatihah. Boleh disertakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lagi jangan sampai itu jadi kolkola. Alhamdulillah jadi kolkola sebenarnya bantu. Ada kalau bantu itu kolkola itu cuma baju di toko, baju di toko itu dia yang bantu. Jangan kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tak hati tasbih di ruang ini. Ada hati di ruang. Kita tahu. Tapi kalau kita benar, kita tersinggung betul. Jangan turun. Aku mau jadi kita sama-sama belajar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu hati tipis. Maliki
yaumiddin. مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين Di iya yang tasydid itu bukan demu, tapi cuma diangkat sedikit, bukan iya, tapi cuma diangkat sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ada anak muda kan? Dia jangan iya, karena dia tasydid, bukan demu, cuma tasydid banget. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Huruf H itu, dia ha besar itu bukan di dada Bapak Ibu. Huruf yang keluar ha besar itu tidak di dada, yang ada di pangkalkan huruf. Ketika kita melapaskan huruf H, di sini kita merasa betar ha, ha, hi, hu, ba. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Nah, jadi kalau kof jangan diuki, jangan terlalu, ya, tidak terlalu benar berusaha untuk makhluknya bagus, tapi yang kami dapat jangan terlalu dalam. Mustaqim, tipis. Nah, ya. Jadi kalau sudah benar tadi baca tadi, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau sudah baca Al-Fatihah dari dengar ke, kalau dia udah bagus baru. Nah, kalau baca ayat-ayat pendek, ini kan menjadi penyakit. Dulu kenapa? Kalau lagi, kalau sudah dulu kenapa? Pendek-pendek pasti salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Salah benar ni? Panjang-pendek ahadnya? Panjang-pendek? Sepakat berarti ulama di Mustaqim baca ahad pendek ya? Sepakat ya? Ahad pendek kan? Sepakat sepakat. Kalau baca yang panjang salah benar? Belum. Baca ya? Jadi kalau kita baca panjang ahad, Allah samad, langsung. Kalau soalan besar, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan ditahan, kufuwan ahad. Langsung apa? Karena dia takbir bertemu alif ahad. Baca yuk. Idhar jelas. Dan kufuwan ahad. Jadi kalau sudah mendengar berita yang jadi makna dari saya begitu ini, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau ada imam yang butuh, yang baca yang benar, yang nafas yang bagus, baca yang bagus, batuk itu Allah kamu yang umum. Aku ngerti. Dan imam itu yang tandanya sekarang ini juga. Tapi setidaknya yang saya istimewa ini banyak sudah bagus. Makanya berada di sini benar di mana dosoyo, di mana tahu, di mana selagi di rumah apa pun di jual anggota dua dosa. Tapi paling penting kalau kita ada imam, kita belajar sambung itu. Cara baca ini setidaknya walaupun tidak bagus yang paling pendek itu benar.
Baju-bajunya mendekati lumayan. Dan banyaknya salahnya. Jadi mana banyaknya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu apa? Ma anhu maluhu wa ma kasab. Itu apa? Bacanya apalagi kalau tentang gedung-gedung jangan ditengok-tengok. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang itu cuma 6. Apa tahu? Yang pertama nun sama mim bertasydid. Runna namanya. Nun sama mim bertasydid. Duduk dengan aku bapak baca ini. Sebulan kalau kamu belajar duduk dengan aku benar ya baca insyaallah. Saat bisa. Yang pertama duduk nun sama mim tasydid. Yang kedua ikhlas nun mati bertemu ba. Nun mati bertemu ba. Yang ketiga ikhfa hakiki yaitu nun mati bertemu 15 huruf. Tata, jada, dan dan sa, so, do, itu 15 pokok, kan 15 huruf. Tiga sudah. Yang keempat nun mati bertemu ya namu, ya namu, ya nun mim waw. 4 sudah. Yang kelima itu hukum mim sukun, mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba hukum. Yang terakhir dia dengung dibaca mim mati bertemu mim. Selesai. Tidak ada lagi sisanya yang lain. Cuma 6 itu yang kami tahu. Jangan didengung ke kalau mim mati bertemu kaf. Jangan didengung ke kalau mim mati bertemu huruf ba. Jangan didengung ke mim mati bertemu dengan huruf ra. Yang mim mati dengung ketika bertemu ba sama mim mati. Itu mudah belajar tajwid, singkat, selesai sebulan. Tapi kalau sudah pun gampang belajarnya. Tadi dengan malaikat yang mulia kita dengar itu. Nah, jadi yang pertama ini kalau kita sebagai orang mukmin sudah berusaha belajar Al-Quran, sudah berusaha semaksimal kita, insya Allah kita memberikan buah mutu jahat. Bau harum di mata teman. Apa baunya? Ketika kita datang bumi sejuk mana? Lemak bumi itu betul ditinggal apa di mana? Mana tak malam, mana ada guru dari apa teman? Dia tidur baik. Kita baca Quran, tahu bisalah. Benar. Dia aku. Kenapa aku besar ni? Dia tidur. Tidak salah bagi salah bulan Masya Allah. Matanya betul je. Kalau sudah ingin sering interaksi baca Al-Quran itu sama baca. Siapa yang mengenai? Atau Habib di masjid Asal Muhammad rumah buat Syarifah itu yang tua itu yang kata Habib Al-Habsyi yang ada beberapa yang tua itu. Dia selalu baca Quran. Dan tahu berapa ratus kali dia khatam. Itu ini khatamnya, maaf, cuma Ramadan. Itu pun lagi royoan macam, ya kan? Royoan macam. Kalau kita kalian kita baca dia, berapa kali? Semakin sering kita baca Al-Quran, insya Allah semakin sering juga Allah turunkan rahmat. Nah itu Bapak-Bapak. Yang pertama kalau sudah mengumumkan baca Quran, betulnya lemak di jiwa, dikawal di lemak. Itu syaratnya. Bau dimakan, lemak dimakan bau itu. Jangan kalau bau ini baca Quran, yang jangan baca Quran. Kurma dia dibangun di dalam. Kenapa? Lemak makannya manis, tapi nanti bau-baunya kurma. Jadi kita itu ada di posisi
yang mana dalam hadis. Yang kalau yang munafik tadi dalam hadis tadi munafik tadi dia apa munafik tadi membaca Al-Quran bagi ulama masih ada bau wanginya, bau munafik makanya dia baca bersinar tidak. Oh ada yang bilang baca dia baca Al-Quran. Dari hal. Jadi bapak-bapak ibu-ibu penting baca Al-Quran yang belajar. Jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap sudah aku ngaji 1 bulan layak di timang aku itu sudah galak di timang pesantren di luar dosa dan besar agak. Oleh di sini terlanjur di sini. Apa disambung baca dan kita belajar lagi. Tapi kayak kalau waktu itu belajar lagi di dosa itu bukan belajar kita. Biar apa? Biar jadi imam ulama baca ini. Kami siap belajar. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita sudah mantap dengan membaca Al-Quran, dia baru baca Bismillah baik. Apalagi dia sudah sambil nangis baca ayat itu, baca sudah bisa merasa ke Al-Quran. Boleh tentang kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sudah baca tentang kiamat yang pada dari mata. Satu jelas baca doa. Kalau sudah bisa merasa terima Allah, kapan lagi kita baca buku panduan? Kapan kita baca? Jangan sampai buku panduan itu yang Al-Quran itu dari guru tergantung kaos lampu, kemudian salah lagu ya, guru tergantung kaos lampu itu bahaya. Tidak baca-baca. Nunggu Ramadan bulan 2 kali baru bukan masalah. Oh, ibu-ibu sampai pagi-pagi makan dulu. Hari dah minimal baca lagi. Minimal 3 kali. Sehari jadilah 3 ayat. Seperti ini. Sehari 3 ayat jadilah kita baca. Tidak usah dihafal hafalnya. Tidak usah dihafal misalnya. Baca weh. Ustaz, kan yang dapat mahkota itu hafal Quran tidak lah. Tidak yang dapat mahkota itu bukan cuma hafal Quran. Uang yang rajin interaksi dengan Al-Quran itu bisa menjadi mahkota Quran. Yang rajin baca Al-Quran, ketika mati yang dikumpul lagi, kunci kita dari Ya Allah, aku tidak hafal Quran Ya Allah, tapi mahkota sama jubah ini Ya Allah, aku pengen uangku makin. Itu gak usah penting-penting kayu masih ini dan penting. Aku sampai saat ini tidak ternodai. Atau tidak kau yang kau kuat tidak sampai saat ini kami yang di luar luar. Nah, tidak kau di sini. Tidak masalah guru ngaji. Guru ngaji tidak masalah. Tidak masalah. Yang salah itu kita berpikir lalu. Kalau kita berpikir ngaji Quran, orang bawa ibu 2.000, 1.000, minta bayar 25.000. Aku dah lama. Serius, aku dah lama kita bayar itu. Menas duluan bisa bayarnya. Nah, menas sendiriannya. Tapi kalau nak belajar, lillahi ta'ala. Ada bayar dari sini. Bukan dari ini bayar, bong lain yang bayar. Itu guru ngaji. Sekali ini buat apa? Itu oleh Allah rezeki. Sekali lewat yang mempunyai harus percaya diri, harus yakin sama Tuhan, harus yakin sama Allah. Kalau cuma yakin tidak laku lewat, hati-hati. Guru ngaji bukan profesi. Kalau kita jadikan profesi, hilang hikmat dalam Tuhan. Hilang hikmat. Karena kita berharap mati. Dengan Tuhan ini yang jadi saksi, yang kita ajar itu yang jadi ya Allah, itu guru aku ya Allah. Al-Fatihah untuk sahabat saya doa ketika hari mudah-mudahan Al-Fatihah yang dikirim oleh murid itu selesai. Itu yang paling utama. Itulah bapak-bapak ibu. Jadi kita pikir diri kita ini seberapa sering kita interaksi dengan Tuhan. Kita nak jadi buah mutuja, nak jadi goma, nak jadi raihana, atau tadi yang terakhir tadi nak jadi orang munafik dan sholat. Dan ada namanya saudara, mau dilawangi
tuh. Itulah Bapak Ibu. Kalau sering itu juga uang ngaji, uang baca Tuhan itu, dia baru tak harus baik. Oh, yang umatnya. Apalagi dia uang hafal Tuhan, Pak. Dia lewat baik, sambil baca itu ya Allah. Dia cuma lewat baik. Bumi itu terasa dingin. Ketemu dengan dia ya, apalagi Pak Agung-nya 2020 dulu sebelum almarhum meninggal saya dijaga. Aku minta doa, kalau aku punya foto habis itu. Biasanya dia itu doa aku sama dengan cita-cita kamu. Apa? Menciptakan satu desa, satu hamba Tuhan. Tidak macam aku tidak apa, tapi aku berdoa buat juga nanti yang aku lalui Tuhan. Itu yang kita sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak hafal, mereka yang hafal. Jadi setidaknya kalau mati ada semua yang menjadi itu. Alhamdulillah ada yang hafal Tuhan. Dari sinilah kita cetak generasi. Dari sinilah kita cetak generasi Tuhan. Jangan sampai kita lalai. Anak-anak kita fokus matematika, fokus bahasa Indonesia dan dunia orang lain kita kali kita gila dulu. Jadi kali kita gila dulu hati-hati. Kita kaya berbun harta, hilang dalam harta. Jadi kalau kita tanam dari ilmu agama tidak akan berbun. Yang berbun tidak akan ilmu agama yang betul. Jadi itulah Bapak intinya kalimat pemantik dalam diri kita ya Allah. Aku ini punya buku pedoman. Berapa sehari kau baca buku pedoman? Berapa banyak kita interaksi dengan Tuhan? Berapa banyak kita interaksi itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita selalu bayangkan kalau kita mati tidak baca Al-Quran. Allah. Jangan kalau kita baca Al-Quran. Kalau punya Al-Quran, apa di masjid semua ngaji? Alhamdulillah. Kapan di musola semua jadi imam? Alhamdulillah. Ada tidak ada butuh. Nah, lagi berdekati Al-Quran dari ayo. Jadi setidaknya bapak-bapak, ibu-ibu dalam diri kita walaupun kita sudah tua ini ya Allah, aku pengen belajar Al-Quran. Setidaknya dalam huruf kita itu aku tahu. Jangan sampai butuhnya. Jangan sampai butuhnya. Agak tadi hanya apa? Oke. Jangan sampai ada ini. Jadi bapak-bapak buat ini itu lalu semoga kita jadi uang yang betulnya, ya, yang dibingok lemah, yang dipandang lemah, dikawan lemah. Amin Allah. Jadi semua juga jadilah minimal. Jangan sampai jadi hal seorang tak lemah dipandang, tak lemah dibingok, tak lemah dikawan. Itu yang salah tadi. Ya, pada pertanyaan bapak ibu kalau ada pertanyaan. Saya orang Jawa ya. Biasa kalau kita belajar itu kan adik bapak saja nak belajar belajar naik. Kamu coba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kira-kira kemana Ustaz? Butuh tak ada. Oke, itu balik bapak-bapak. Kita tidak bisa menjalankan ya. Baliknya itu derajat. Sama saya. Ada balik yang derajat daerah masing-masing kita macam-macam itu. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Jangan sampai kita ini tidak berusaha tangkap. Mohon maaf, karena ini tulang daerah itu belum lancar, belum bagus. Tapi setidaknya kita berusaha. Ada yang setiap daerah itu tidak macam-macam di Tasikmalaya, tidak macam-macam di Lumsen. Namanya Paujan, padahal Pausan. Dan macam Lumsen. Jadi istilahnya walaupun tadi memang dari daerah sana, tapi kita tetap berusaha untuk airnya alamin, jangan sampai jauh alamin, ngalamin. Nah, kalau sudah ngalamin jauh, ya kan? Kalau ngalamin ada sedikit lah, berusaha sedikit. Karena saya pernah sampai ini dengan hal yang kalau dia banyak alhamdulillahirabbil alamin. Itu banyak ambiya. Jadi menurut saya agak ragu. Jadi yang benar
dia ain itu di tengah-tengah ain auba. Karena dia di tengah-tengah hal terowongan ain. Karena dia di tengah-tengah itu karena kita ini menolak karena terlalu melebih sampai rokok mustaqim padahal tidak terlalu dalam. Itu menegur takut tidak ditegur memang sudah banyak salah. Maaf ya kalau kadang-kadang itu terpaksa memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf salah ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Itu kenapa? Saya kan tidak sampai panjang itu. Makanya tadi itu. Oke, kalau kami menolak kesimpulan, makanya kalau kami imam, kami ulangi lagi ayatnya. Kita ulangi lagi. Kalau uji dulu aku sendiri Fauzan dan siapa habis, kata beliau, kalau ini gampang kesimpulan, kau ulangi lagi kalau imam, kau imam ulangi lagi, macam itu lagi. Kalau dia kesimpulan, itulah harus menjadi kita itu mendahulukan mata ngaji itu bukan mendahulukan tajwid. Jadi seolah-olah Allahu Akbar At-Tasutul Maqabir sama kan? Makanya kalau kita jadi uang dari saya itu dulu. Alhamdulillah. Tadi min sukun itu alam taro min sukun yang dulu cuma bertemu bahasa min ini kan bahasa min sisa tidak. Dan sekawan di sisa ni langsung baik dia. Akhir sekali kita bahas ini aku terpengen bahasa ini. Kayak kamu malah bahasa itu. Kayak kita sekali praktek. Ini praktek suatu pendek dalam untuk umat musik kepada suatu pendek. Siap. Dan kalau saat ini aku udah nanti, kami udah nanti, usaha masalah nanti, Pak udah yang udah nanti, dah nanti masalah yang lain sudah jadi imam, sudah kita nanti jadi imam. Sudah layak Al-Fatihah, sudah layak sudah. Jangan lupa sudah baca surat itu dulu. Ayo kita buat polanya, boleh belajar sama Mas Mahmud, bukan cuma sama kami, sama beliau, di sini. Tapi saya itu duduk dia, jadi istilah baca itu rumah, tidak kata, nak kalau mau di dalam aku belajar aku betul dong. Jadi istilahnya tidak ada dulu. Itu kan ahadun aja ya. Nah sepakat dari ulama mustaqim tadi kan. Ulama mustaqim aja. Jadi dibacakan ya. Kita berusaha kali pekan depan kita belajar sesuatu ini. Kita jangan salah. Kalau takut salah, usah lagi belajar. Justru kita duduk belajar 1 tahun dengan belajar ini tambah baik. Orang itu tidak cuma belajar hadis. Hari ini tentang manusia Tuhan. Besok pekan depan kita praktek di Bosiko. Siang pula pada surat 4 itu ya. Ada kelas 3 itu malah besok kita Bosiko. Itu maju. Kita maju Bosiko baju surat 4 itu. Dan siap-siaplah kalau sudah ada surat itu boleh diterima. Surat itulah yang pakai jangan pakai surat lain dulu. Kalau ada yang boleh store, boleh store surat itu. Ya, jadi nanti belajar ya. Ada pertanyaan? Sudah ya? Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma arzuqna baytika al-mu'azzam wa rasulika al-mukarram fi hadha al-'am wa fi kulli 'am بأحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله
rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.